Salam sejahtera saudara-saudariku, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-6 ya. Tema kita kali ini ya, tenaga pelayan hanya sedikit. Lalu bagaimana ini? Sekarang kan yang dikirim menjadi lebih banyak ya, karena lansia yang sebenarnya masih bisa ke gereja tidak boleh lagi ke gereja untuk sementara ini. Nah, mohon dibantu ini ya, subscribe, bagikan, nyalakan loncengnya supaya nanti video berikutnya otomatis bisa masuk. Nah, dalam surat edaran nomor sekian ini ya, Romo Vikjen Keuskupan Agung Semarang ya, KAS, sebagai koordinator gugus tugas penanganan dampak COVID ya. Nah, disebutkan dalam surat edaran demikian: guna memenuhi kebutuhan untuk membagi komuni dalam perayaan Ekaristi di gereja atau di kapel, dan untuk melayani komuni bagi umat yang sakit serta para lansia yang mengikuti perayaan Ekaristi online melalui live streaming di rumah masing-masing atau di panti Brida, maka para pastor paroki dapat mengangkat asisten pelayan-pelayan luar biasa pembagi komuni. Ya, ini bandingkan kanon ya, Kitab Hukum Kanonik nomor sekian-sekian ini untuk jangka waktu tertentu. Jadi hanya untuk masa pandemi lah kiranya. Para asisten ini hanya bertugas menerimakan komuni. Nah, asisten luar biasa yang dimaksud itu ya sebenarnya prodiakon memang sudah termasuk, maka sementara di paroki kita masih dilayani prodiakon saja. Nah, sekarang untuk para prodiakon ya, atau yang melayani untuk mengambil komuni ini, tata cara mengambil dan mengirim komuni bagi orang sakit. Ya, nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari kalau dikirim dengan tata cara yang di luar ini, prodiakonnya tolong diingatkan, ya toh. Nggak apa-apa, kita fair saja ya toh. Nah, mengambil sakramen Maha Kudus di tabernakel dan membawa kepada umat yang sakit. Jelas ya ini. Oke. Prodiakon mempersiapkan piksis korporal di altar. Jangan lupa mencuci tangan sebelum mengambil hosti. Jangan tangannya kotor terus ngambil hosti. Piksis itu apa? Ini piksis. Ya, ini nanti untuk tempat hosti yang akan dibawa atau dikirimkan itu. Ini korporalnya. Ambil hosti jumlahnya pas saja ya untuk para pengirim komuni ini sesuai kebutuhan umat yang dikirim dan dimasukkan dalam piksis ini ya. Nggak perlu cadangan, wah nanti payah ini kalau pakai cadangan segala ini. Nanti wah kalau nggak habis terus gimana ini? Siapa mau? Janganlah. Ini tubuh Kristus ya. Nah, silakan membawa piksis yang berisi sakramen Maha Kudus dengan pantas, yakni meletakkan di depan dengan mengalungkan tali piksis. Nah, ini kan ada talinya ini. Di leher. Jangan dibawa, wah masukkan jok motor atau bagasi mobil biar nggak hilang katanya, atau letakkan di bawah jok mobil karena mau mampir dulu, nggak boleh itu. Ya ini jangan mampir kemana-mana, mampir ke toko, waduh lah saya ngelih, lapar, daripada nanti saat memberikan komuni malah saya yang pingsan. Ya pergi dulu toh cari makan, baru mempersiapkan itu semua. Apalagi malah mampir ke WC. Waduh, parah kalau sudah seperti ini ya. Jadi ya keperluan lain-lain didahulukan kalau memang mendesak, lalu saat membawa Maha Kudus, sakramen Maha Kudus ini keadaan sudah benar-benar seluruhnya terkonsentrasi ke situ. Nah, sekarang bagi penderita yang akan menerima komuni, tadi kan pengirim.
sangat perlu bagi keluarga dan penderita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kehadiran Tuhan dalam rupa roti atau hosti ini. Sakramen Maha Kudus yang dibawa prodiakon hanya diperuntukkan bagi penderita sakit yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk pergi ke gereja atau lansia yang terkena larangan itu. Jangan dibagi-bagikan kemana-mana. Wah, biar kelihatan ini prodiakon yang murah hati, lalu wah bawa hosti sebanyak-banyaknya, siapa mau. Nah, untuk yang menerima komuni ya di rumah mempersiapkan altar kecil dengan taplak putih, lilin, salib, dan tempat cuci tangan untuk prodiakon itu. Jangan ngobrol dulu ya, ngobrolnya nanti. Wah, malah cerita sana sini, nggak berdoa, nggak siapkan diri, malah setelah itu tiba-tiba begitu dapat komuni langsung hap, lalu ditangkap. Nah, ini parah itu. Ya, penderita harus mempersiapkan diri secara layak. Ya, badan sudah bersih, ya kan? Pakaian ya pantas, dan mempersiapkan batin. Ini penting, persiapan batin ini dalam menyambut tubuh Kristus dalam suasana berdoa. Ya, jangan seperti kaget-kaget mau menerima tubuh Kristus. Bila pasien tidak bisa menelan, ya jangan dipaksakan terus menerima komuni. Wah, nanti mudah dibantu dengan air minum. Enggak boleh ini kayak gini. Ini wah, bukan minum obat ini. Ya, jadi ya sudah, kalau tidak bisa menelan lagi, ternyata pas kemarin masih bisa lalu hari ini nggak bisa, ya jangan dipaksakan. Lalu hosti yang masih terbawa bagaimana? Silahkan prodiakon berdoa untuk menyantapnya dengan sepantasnya, atau yang lebih baik segera dikembalikan ke tabernakel di gereja. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.